ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوتي أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu. Kita sampai pada hadis yang ke-14 pada bab targhib fi makarimil akhlaq, anjuran untuk berakhlak yang mulia. Hadis yang ke-14, qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Akhrajahu Muslimun. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati azakumullah, hadis ini menjelaskan tentang kita bahwasanya agama itu adalah intinya adalah nasihat. Ya. Bahwasanya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu yang bernama Tamim ad-Dari. Disebutkan di sini biografi singkat tentang beliau ini. Disebutkan nama beliau lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Harithah ad-Dari. Ad-Dari ini adalah dari Ya'rib bin Qahtan, ya, dari Yaman, Qahtan. Wa kana yukanna bi Abu Ruqayyah. Beliau diberikan julukan atau kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Ya, nama anaknya putri bernama Ruqayyah dan dia tidak memiliki anak kecuali Ruqayyah ini. Disebut dengan Abu Ruqayyah. Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala wa ardhahu. Beliau dengan saudaranya yang bernama Nuaim datang ke Madinah ya pada tahun yang ke-9 dan kedua-duanya memeluk agama Islam, baik itu Tamim maupun saudaranya Naim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi
bahwasanya beliau ini adalah orang ahli ibadah. Qala Adz-Dzahabi kana 'abidan tallaan li kitabillah. Kata Imam Adz-Dzahabi bahwasanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ahli ibadah dan tallaan li kitabillah, banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an, bahkan dikatakan ya dengan sanad yang sahih annahu kana yakhtimul Qur'ana fi sab'in, bahwasanya beliau menghatamkan Al-Qur'an selama 7 malam. Setiap 7 malam hatam, 7 malam hatam, 7 malam hatam. Dan itu kebanyakan para sahabat semacam itu. Ya, ada yang 10 hari hatam, ada yang setiap 20 hari, ada yang 1 bulan, ya. Dan tidak lebih dari 40 hari. Ya, tidak lebih dari 40 hari sudah hatam. Kita pertanyakan kepada kita masing-masing, bagaimana kita terhadap Al-Qur'an? Ya, ikhwati azakullah, ini adalah da'bus salihin. Kebiasaannya orang soleh banyak membaca Al-Qur'an. Di antaranya dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu arba. Pantaslah kalau dikatakan bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam itu orangnya. Ya, belum lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang orang-orang ini adalah orang-orang jaminan masuk ke surga sama Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Madinah sampai peninggalannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya, kemudian pindah ke Syam dan menetap di Baitul Maqdis sampai beliau meninggal pada kurang lebih ya qariban min 40 atau min sanah 40, kurang lebih pada tahun yang ke-40 ya radhiyallahu anhu warḍah. Kalau beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu. Ya. Ad-dinu an-nasihatu. Bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ya. Ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jawami'ul kalim. Ungkapannya singkat tapi padat, tapi tidak secara langsung dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ad-dinun nasihah gitu. Ya, thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai tiga kali, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu. Ya. Baik. Namun kata-kata thalathan di sini tidak disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya sebagaimana disebutkan oleh Az-Zuhairi. Ya. Qulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Kalau agama itu nasihat, ya, untuk siapa? Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, liman ya Rasulullah? Ya. Untuk siapa wahai Rasulullah? Ini menunjukkan betapa harisnya, betapa antusiasnya para sahabat Rasulullah SAW ya, terhadap ilmu. Ya. Untuk apa? Untuk diamalkan, ya, bukan sekedar sebagai pengetahuan. Ya. Qulna liman ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, untuk siapa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ada 5 hal. Ada 5 hal. Ya, bahwasanya agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah yang pertama ini. Lillahi. Apakah Allah membutuhkan nasihat? Ya, tidak. Yang dimaksud dengan nasihat, ya, yang disebut dengan nasihat itu adalah ya dari kata nasaha, ya, nasihat itu adalah nasaha yang sahih, asalun nasih, ya, asalun nasih artinya asalun, yakni asal yang apa itu madu yang asli, yang tulus, yang murni, ya. Nah, ini kata Nabi SAW yang pertama lillahi. Bagaimana nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini ya, bahwasanya nasihat untuk Allah itu adalah ay bil imani bihi wa tauhidihi. Ya, fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang disebut dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah
mengimani dengan Allah SWT, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasid din lahu, dan mengikhlaskan untuk menjalankan agama karena Allah Subhanahu wa taala. Mentuluskan menjalankan agama ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa muwalati man ata'ahu, dan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'adati man asahu, dan memusuhi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi ni'amihi, dan mengenal dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada dia, kepada manusia, kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali, tak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah SWT, tidak akan mampu Anda menghitungnya, saking banyaknya. Coba dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saja. Kalau kita menghitung nikmat Allah SWT, setiap organnya ini, ya, yang tidak bisa diuangkan organ tubuh kita ini, itu betapa nikmatnya besarnya karunia Allah kepada kita. Ya. Saya sakit beberapa hari, sampai tenggorokan saja tidak bisa. Itu Allah Akbar. Suatu ketika malam tidak bisa bernafas. Allah Akbar. Mengge-mengge. Allah, ya Allah, betapa mahalnya nafas. Nafas saja ya akhi. Orang tidak bernafas 2 detik, 3 menit saja bisa mood, menitan. Allah, ini lupa kita orang kadang-kadang. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Balash lagi. Ya. Free, dan bayar kita menghirup udara. Allahu Akbar. Ya. Kita harus mengenal nikmat-nikmat Allah taala yang banyak, yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian wa syukrihi 'alaiha, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan syukur akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi lasyadid. Ya. Qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, baik itu ucapan, perbuatan, dan i'tiqad. Ucapan itu dengan mengucapkan alhamdulillah, dan fi'lan dipergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk apa? Di taatil mun'im, untuk taat kepada yang memberikan kenikmatan tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwasanya itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun, kata Allah Taala, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada Anda itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datangnya dari yang lainnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semuanya itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat yang apa saja yang ada pada Anda itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fi'lan wa haqiqatan. Betul memang. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wali kitabihi, yaitu nasihat untuk kitabnya. Ya. Disebutkan di sini wa dzalika bil iman bi annahu munazzalun min indillah, yaitu dengan mengimani kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quran itu turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kalamuhu la yushbihu syai'an min kalamil khalqi. Bahwasanya Al-Quran itu adalah, ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari ucapan manusia. Ya, bukan makhluk, tapi itu adalah kalamullah. Ya, Allah SWT berbicara dengan huruf-huruf semacam itu, dengan makna-maknanya. Itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kepada kita dengan secara mutawatir. Ya. Yang mana membacanya adalah muta'abbadun bi tilawatihi. Seorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
annahu kalamuhu la yushbihu syai'an min kalamil khalqi, bahwasanya itu Al-Qur'an adalah kalamullah yang tidak bisa menyerupai sesuatu apapun dengan ucapan dan ucapan para makhluknya. Wala yaqdiru ala mithli ahad mithlih, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan yang sama dengan Al-Qur'an. Hatta orang Arab yang paling fasih, orang Arab kan paling fasih-fasihnya orang, tidak bisa memberikan contoh satu Quran saja. Jangankan satu Quran ya, satu surah. Tidak bisa. Tidak bisa memberikan contoh menandingi Al-Quran, tidak bisa. Walaupun mereka fusaha, bulagha, hukama, tidak bisa. Ahli syair yang namanya apa? Pujangga-pujangga, ya, yang itu adalah merupakan naluri mereka, dan itu tidak ada kelasnya, itu tidak ada bangku kuliahnya, tidak ada. Memang semacam itu, memang hebat-hebat syairnya, tapi menghadapi Al-Quran tidak bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, apabila kalian perhatikan dengan Al-Quran, fa'tu bi surah, datangkan dengan satu surah saja. In kuntum shadiqin, apabila kalian itu betul dalam dakwaan kalian, ya, sebutkan oleh Allah SWT. Jadi tantangan dari Allah ayat tersebut, tantangan bagi orang-orang alam untuk memberikan contoh satu surat saja, tidak bisa. Padahal mereka fusoha, bulagha, hukama, ya, takluk dengan Al-Quran, mukjizat, karena dia adalah kalamullah, bukan kalamul bashar, ya. Wala yaqdir 'ala mithli ahadun minhum thumma ta'dimuhu, kemudian juga termasuk menasihati atau nasihat untuk kitabullah, yaitu mengagungkan Al-Quran, wa tilawati haqqa tilawatihi, dan membacanya dengan bacaan yang bagus, warattilil Qur'ana tartila, ya kan, wal wuquf 'inda awamirihi wa nawahihi, selain membaca juga dipelajari Al-Quran, ya kan. Dan itu sebaik-baik orang, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik Anda adalah, dalam hadis sahih Al-Bukhari, sebaik-baik Anda adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, mempelajari dan mengajarkan, sebaik-baik orang. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik Anda adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian disebutkan di sini wal wuquf 'inda awamirihi wa nawahihi, termasuk menasihati kitabullah, yaitu berdiri di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datangnya dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, perintah-perintah yang di dalam Al-Quran dilaksanakan. Dan apa-apa yang telah dilarang oleh Al-Quran kita jauhi. Ya. Wa tafahumi ma'anihi, dan mempelajarinya, memahami dan menghayatinya. Karena memang Al-Quran bukan untuk dibaca saja, tapi hudan, sebagai petunjuk. Kapan Al-Quran sebagai hudan? Apabila kita mempelajarinya, ya kan, mengimaninya dan mengikutinya, itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai apa? Pedoman hidup kita. Kalau kita tidak memahami bagaimana menjadi pedoman hidup, nah ini tantangan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, dan itu sebaik-baik orang, ya kan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wa tafahumi ma'anihi, dan memahami maknanya. Wa dzabbi anhu fi ta'wil muharrifina, dan membela kalau ada orang-orang yang mentahrif, mendistorsi maknanya atau menyelewengkan Al-Quran. Wa ta'inina alaih, kalau ada orang yang mencela Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran, nah harus kita bela Al-Quran, jangan diam aja, tidak boleh, kita harus membelanya, ya, karena ini ada sebagai pedoman hidup kita, ya, sebagai pedoman hidup kita, yaitu kitabullah Al-Quranul Al-Karim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali rasulihi, yaitu nasihat untuk rasulnya. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk rasulnya? Wa dzalika bil imani bi risalatihi, yaitu mengimani dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa tasdiqihi fima jaa bihi min indillah,
dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita benarkan. Masuk akal kita maupun tidak masuk. Ya, masuk akal maupun tidak masuk akal, harus kita membenarkan selama itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, ini perlu untuk diteliti. Tentunya adalah orang-orang yang tertentu yang membidangi dalam disiplin ilmu ini, ya kan? Untuk mengetahui bahwasanya adalah sabit, ghairi sabit. Ini memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang bukan. Itu harus harus ada ilmunya tersendiri semacam itu. Ya, tapi selama itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk akal kita maupun tidak masuk, harus kita benarkan karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatihi, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar di ucapan. Bukti cinta itu adalah ittiba, mengikuti, itu cinta. Bukan sekedar ucapan aku cinta, semuanya orang bisa mengaku semacam itu. Ya, tapi dengan ittiba, mengikuti, itu adalah bukti kecintaan yang paling gamblang. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan wa sulukan, baik ucapan, perbuatan, ya, ibadah dan secara i'tiqad. Kemudian disebutkan tiba'ihi, mengikutinya, ya. Wa ihya'i tariqati wa sunnati, menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zaman sekarang ini apa kira-kira? Ya, pakaian tidak isbal, ya kan? Melihya, ini min ihya'is sunnah ya akhi, min ihya'is sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan lihyahnya, ya, jangan diketok, ya. Ini adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dialih-alih, tidak bisa disembunyikan, ini tidak bisa. Sama dengan mirip dengan syariat yang lainnya, seperti sholat berjamaah, boleh, bisa kita menyembunyikan sholat berjamaah, bisa kita menyembunyikan umroh, haji, tidak bisa. Itu adalah hadud dhahir, petunjuk yang nampak, yang nyata sudah, tidak bisa disembunyikan. Kalau zikir bainaka wa bainallah, oke, bisa disembunyikan. Tapi kalau semacam ini seperti lihya, damul isbal, apa isbal itu? Tidak menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, itu adalah merupakan hadud dhahir menurut pendapat Profesor Dr. Abdul Karim Al-Aql hafizahullah taala. Hadud dhahir, ya, yaitu petunjuk yang nampak, ya. Baik, itu adalah di antara ihya'us sunnah, ihya'ut tariqati wa sunnatihi wa bathi da'watihi, dan menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nashri salatihi, yaitu menyebarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan yang jahil, mengajarkan yang tidak mengerti, wa nafi tuhmati an jami'i ma qalahu wa nutqi bihi, dan menafikan tuduhan-tuduhan miring, ya, dari segala orang yang membicarakan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada orang yang mencaci atau mencibir, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita harus membantahnya bil hikmah, ya kan, membantahnya bil hikmah, ya. Mungkin sebagian orang mengatakan apaan itu, ya, maaf sekali lagi, maaf, yang berjenggot seperti kambing dan sebagainya, atau orang yang tidak isbal itu seperti kurang bahannya atau kurang kainnya. Nah, itu yang cibiran, itu adalah cercaan sebenarnya itu, dan itu penghinaan, tidak boleh menghina itu. Itu adalah nilai-nilai Islami, nilai Al-Qur'ani. Tidak boleh kita, berbahaya menghinakan semacam itu, tidak boleh. Menghinakan itu berbahaya, bisa-bisa naudzubillah waliyadzubillah, kalau dia menghinakan dengan sebenar-benar hina, ya, bisa keluar dari keislaman. Iya. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian, ya, dengan Allah, qul abillahi wa rasulihi Qul abillahi wa rasulihi, qul abillahi wa rasulihi wa kitabihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu dengan kitab Allah, dengan kitab Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian, ya, minta maaf
karena kalian sudah kufur setelah beriman. Ayat ini saudara-saudara, tatkala itu adalah para sahabat itu yakni bergurau-gurau, bercanda, menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah SAW tentunya. Menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka itu perutnya gendut. Maksudnya apa? Suka makan. Iya kan? Wa ajban dan liqa. Mereka itu adalah orang penakut. Kalau ketemu musuh takut. Ya kan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan mengatakan dengan ayat itu, "Qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum." Ya Rasulullah, kami ini cuma bergurau semacam itu. Bergurau tidak apa-apa, tidak ada maksud apa, cuma bergurau saja untuk menghilangkan capek perjalanan, ya menuju suatu tempat untuk berperang dan sebagainya. Untuk bergurau saja Rasulullah. Tidak ada kata lain Nabi SAW, cuma mengulang-ulangi ayat itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sampai kejugal-jugal orang itu minta maaf kepada Nabi SAW. Nabi SAW menggunakan koswaknya, menggunakan ontanya, ya kan? Orang munafik itu sampai apa? Bahasa Jawanya sampai bukan, sampai kesandung itu loh. Sampai kesandung. Minta maaf kepada Rasulullah. Nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuma bergurau dan bersanda gurau. Tidak ada kata lain yang bisa diulangi Nabi SAW dengan ayat tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jelas sekali, qad kafartum. Qad itu masuk di fi'il madhi menunjukkan penegasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kufur setelah beriman. Ini menunjukkan bukan mainan. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Jadi itu diantara yang ketiga yaitu menasihati untuk Rasulnya. Yang keempat, ahibati akramakumullah, kata Nabi SAW, wali a'immatil muslimina, dan kepada a'immatil muslimin, yaitu para pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan di sini a'immatul muslimin bisa al-ulama wal umara, ya, ulama dan umara, dua-duanya, ya. Baik. Bagaimana nasihat untuk ulama? Ya, disebutkan di sini di antaranya fan-nasihatu lil ulama hiya akhdul ilmi anhum, yaitu mengambil ilmu dari mereka, menimba ilmu dari para ulama rabbaniyin, ya, ulama rabbaniyin. Seperti siapa ulama rabbaniyin di zaman kita ini yang sudah meninggal? Kita sebutkan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya kan, Syekh Albani. Hada ulama rabbaniyin, baqiyatus salaf. Ini bagi orang-orang yang tersisa orang-orang yang baqiyatus salaf, orang-orang yang mengikuti salafus salih yang sudah meninggal. Kita memberikan contoh agar kalau sudah meninggalkan selamat dari fitnah. Tapi kalau orang yang masih hidup, tidak menutup kemungkinan itu masih ada fitnah, ya kan? Kita berikan contoh tadi itu yang sezaman dengan kita, ya kan? Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, sezaman dengan kita. Beliau baru meninggal, mungkin Syekh Utsaimin 20 tahun yang lalu meninggal, ya kan? 20 tahun yang berikutnya adalah Syekh Albani, kalau tahu setahun berikutnya Syekh Albani, ya. Dan sebelumnya adalah Syekh bin Baz, gurunya Syekh Utsaimin, guru yang pertama, ya, guru pertama. Lah, guru yang kedua, guru yang pertama adalah Syekh Sa'di, Syekh tafsir. Guru yang kedua adalah Syekh Albani, Syekh bin Baz, rahimanallahu wa iyyahu, gurunya Syekh Utsaimin. Ya, jadi beliau ini adalah orang-orang yang hendaknya kita mengambil ilmunya dari beliau-beliau, ulama rabbaniyin, ya. Akhdul ilmi anhum wa ma'rifati qudratihim wa fadlihim wa makanatihim fil mujtama'i. Kita mengenal keutamaan mereka, kedudukan mereka di tatanan masyarakat. Ya. Baik. Kemudian di antaranya juga wa amman nasihatu li wulatil umuri. Adapun yang kedua, nasihat untuk pemimpin, ya. Pemimpin yaitu wulatul umur, apa waliul amri, ya, waliul amri fa hiya asam wa ta'at lahum bil ma'ruf. Dengarkan dan taat.
dengarkan dan taat, ya. Apabila memerintahkan yang ma'ruf. Kalau memerintahkan yang maksiat tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat pada seorang makhluk apabila bermaksiat kepada al-khaliq. Wa mu'awanatum 'alal haqqi. Memberikan bantuan dan ya menolong mereka dalam kebenaran, ya. Wa amruhum bihi, dan memerintahkan mereka untuk tetap berbuat baik. Wa adamul khuruj 'alaihim, tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh keluar. Apa keluar maksudnya di sini? Tidak boleh membangkang, tidak boleh memberontak, tidak boleh. Ya. Walaupun mereka tidak menghukum dengan hukum Islam, tapi mereka masih Islam, sholat, ya kan? Walaupun zalim ya Ustaz, walaupun zalim ya akhi, ya. Baik, wa ilamuhum bima ghafilu an birifqin wa lutfin, dan memberikan arahan, meluruskan apabila mereka lalai, tapi dengan birifqin wa lutfin, dengan apa? Cara yang lemah lembut, ya kan? Karena mereka itu mempunyai wibawa, ya, mempunyai wibawa. Wa an yakufa an masawiihim, dan menutup dari kejelekan-kejelekan mereka, menutup. Wala yughurranna bis-sana'il kadhib 'alaihim, dan tidak boleh yakni memberikan pujian tapi bohong, menjilat tidak boleh. Menjilat tidak boleh. Ya. Wa yad'i lahum bi dhahril ghaibi bis salahi wat taufiq wal hidayati, yaitu mendoakan kepada mereka dengan kebaikan, dengan taufik dan hidayah, ya. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk lil ibad wal bilad. Baiknya mereka itu adalah baik juga untuk yakni masyarakat dan negeri, ya. Tapi yang kelima, ikhwati azakumullah, wa amatihim, yaitu menasehati kaum muslimin secara umum. Bagaimana nasihat kaum muslimin secara umum? Ay mahabbatul khair lahum, yaitu mencintai kebaikan untuk mereka. Wa irsyadi bila ma yasluhu dinahum wa dunyahum bi ta'limi jahilihim, yaitu memberikan petunjuk, arahan, wejangan yang baik untuk mereka, baik untuk urusan agama mereka dan dunia mereka, dengan mengajarkan, ya, mengajarkan mereka atau mengajari yang masih belum tahu, ya, mengajari mereka yang belum tahu. Wa irsyadi dhalihim, dan memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat di antara mereka. Wa inatihim, dan menolongnya, ya. Wa tawakhulum bil mau'izatil hasanati, dan juga kadang-kadang dikasih nasihat. Tidak selalu dikasih nasihat terus bosan orangnya. Kadang-kadang saya kalau dibutuhkan nasihat, orang ini butuh nasihat, ini kasih nasihat, ya kan, luruskan kalau salah. Wal ihsan ilaihim wa kafil adha anhum, berbuat baik kepada mereka dan juga tidak boleh mengganggu mereka, ya. Ya, ini diantara nasihat untuk kepada kaum muslimin secara umum. Tapi ikhwati azakumullah, hadis ini menunjukkan keutamaan nasihat, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ulul ilmi mengatakan fardu kifayah, bukan fardu ainin. Baik, ikhwati azakumullah, di sini sebutkan sebenarnya syarat-syarat nasihat, ya. Mungkin secara singkat saja karena waktu juga membatasi kita. Di antara nasihat-nasihat ini syaratnya adalah, yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebutkan yakuna nasih aliman bima yaqul, hendaknya orang yang menasihat itu mengetahui dengan apa yang dia katakan, ya. Jangan sampai dia mengatakan menasihati sesuatu tapi dia tidak melakukan hal semacam itu, ya. Dia menasihati sesuatu agar kerjakan tapi dia tidak mengerjakan. Nah, ini tidak baik, ini, ya, buruk sekali, ya, dan tidak disukai sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Taala sangat benci sekali, ya, sangat benci sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Anda mengatakan tapi tidak mengerjakan, ya. Ikhwati azakumullah,
Yang ketiga, arifku bin nasihati, atau fin nasihati, yaitu lemah lembut dalam memberikan nasihat. Ya, apalagi kalau orang yang mempunyai wibawa, mempunyai kedudukan, ya, apalagi seorang pemimpin, ya ini harus dengan cara yang hormat, ya kan, harus dengan cara hormat. Tidak boleh menasihati pemimpin itu di halayak umum, itu bukan nasihat namanya itu. Ya kan, kata orang Arab itu bukan nasihat, fadhihah. Bukan nasihat, tapi itu adalah fadhihah. Apa itu? Menggembosi. Bukan nasihat tapi menggembosi. Ya. Nasihat yang bagus khususnya bagi orang-orang yang mempunyai kewibawaan seperti pemimpin, ya kan? Apalagi pemimpin negeri, ya harus di cara yang terhormat pula. Orang terhormat harus dengan cara yang terhormat pula. Baik. Kemudian antakuna an-nasihatu mabniyan ala ilmin wa idrakin lima qasid syariati wa taysir ala nas, yaitu nasihat itu harus dibangun di atas ilmu, mengenal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan pada manusia. Wa tarku tashaddud, ya, dan tidak boleh tashaddud sangat menekan, menyulitkan, tidak. Tapi dengan bi'ilmin, ya, bi'ilmin. Qul hadhihi sabila ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya, aku mengajak kepada Allah, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, berdasarkan ilmu, yakin, burhan, wa dalil. Ya, di atas ilmu dan dalil. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya Allah SWT, dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang yang musyrikin. Baik. Yang kelima, termasuk syarat nasihati, antakuna nasihatu sirran bainan nasi wal mansuh. Ini penting. Menasihati itu harus sir, dengan cara yang rahasia, antara orang yang menasihati dengan orang yang dinasihati. Ya. Al-ba'uyun, ya, kata orang Ampel, al-ba'uyun, ya. yakni empat mata, ya kan? Tidak di hadapan orang banyak, tapi ya, apalagi orang itu mempunyai kedudukan, harus cara yang terhormat pula. Baik. Kemudian yang terakhir, mura'atul waqtil munasib wal makan mula'im min nasihah wa hal al-syakhs al-mansuh, ya, wa ma'rifat manazil an-nas wa aqdarihim. Mengenal waktu, mengetahui, memperhatikan waktu yang tepat dan tempat yang sesuai lah. Ya, tempat yang baik untuk nasihat tersebut, dan juga mengenal orang tersebut yang dinasihati. Ya, keutamaannya, kedudukannya, ya kan, orang biasa atau orang mempunyai kedudukan lain, orang biasa, orang awam dengan orang yang mempunyai kedudukan lain, caranya sesuai dengan kondisinya. Ya, orang yang muhtaram tentunya dengan cara yang ihtiram pula. Orang yang mempunyai kedudukan caranya juga dengan cara yang ihtiram juga, yang baik. Ikhwati azakumullah, itu diantara sebutkan syarat-syarat untuk menasihati. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini adalah hadisun hasanun, dikatakan oleh al-Imam at-Tirmidzi, hadzal hadis sahihun gharibun. Hadis ini adalah sahih gharib. Wa qala al-Hakim, hadza haditsun sahih isnad wa lam yukhrijahu wa sakata anhu adh-Dhahabi. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih isnad, tidak dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Tapi Imam Az-Zahabi tidak mengomentari ungkapan Imam Al-Hakim. Ya. Bahwasanya hadis ini adalah sampai kepada derajat hasan sebagaimana disebutkan oleh Az-Zuhairi, hafizallahu wa iyyahu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi,
yang paling banyak, ya, yang paling banyak memasukkan seorang dalam jannah, dalam surga itu adalah dua hal. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ikhwati azakumullah, ya, kalau dikatakan bahwasannya yang paling banyak memasukkan seorang itu adalah dalam surganya Allah adalah dua hal tadi, taqwallah dan husnul khuluq. Dan demikian pula Nabi SAW pernah ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nar. Ya, Nabi SAW pernah juga ditanya, faktor apakah yang paling banyak memasukkan seorang dalam neraka? Kata Nabi SAW, al-famu wal farju. Al-famu wal farju. Yaitu ucapan lidah ini, ya, mulut ini, ya, mulut dan kemaluan, kehormatan. Ini yang dua hal yang paling banyak memasukkan seorang dalam neraka. Artinya menjaga mulut dan menjaga kehormatan. Ya, ikhwati azakumullah, sekali lagi bahwa hadis ini adalah haditsun hasanun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zuhairi hafizanallahu wa iyyahu, tatkala beliau mentakhrij Bulughul Maram. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan seorang dalam surganya Allah yaitu dua hal. Yang pertama, taqwallah. Apa itu taqwallah? Ya, disebutkan ya, bahwasannya taqwallah itu adalah i'malu bi ta'ati i'mal bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi. Wa taqwa tarkul ma'asi ala nurin minallahi makhafata iqabillahi. Demikian yang dikatakan oleh Talq Ibnu Habib, ya. Tatkala bertemu dengan Bakar bin Abdullah, ya, tanya tentang apa itu takwa, ya. Sif lana min at-taqwa syai'an yasiran nahfaduhu. Berikanlah, katanya Bakar kepada Talq bin Habib, berikanlah kepada kami, ya, sifatkanlah kepada kami atau berikan tahu kepada kami apa itu takwa. Ya, apa itu tentang takwa yang mudah bisa kami hafalkan. Kata Talq bin Habib rahimanallahu wa iyyahu, kata beliau, i'mal bi taatillah. Kerjakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mal bi taatillah. Kerjakan, ya, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala ala nur min Allah. Berdasarkan nur dari Allah. Apa maksudnya? Petunjuk dari Allah SWT, Al-Quran dan Sunnah. Mana yang diperintahkan itu? Kerjakan, ya kan? Kalau Allah gini, kalau Rasulullah gini, itu kerjakan. Ya, i'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah. Kerjakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah SWT berdasarkan ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah, kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Didikan sholat 5 waktu, berbaik pada kedua orang tua, birrul walidain, ya kan, berkata sidq, ya kan, ada amanah, ada khiyanah, ya kan, semuanya itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, kata beliau, tarku ma'asi ala nuri minallah. Takwa itu juga yaitu meninggalkan maksiat, ya, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makhafata iqabillah, karena takut iqab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh berzina, tidak boleh khamar, tidak minum khamar, tidak boleh, yakni uququl walidain, ya kan, tidak boleh makan riba. Itu semuanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, itu semuanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana larangan-larangannya, ya, kita jauhi. Saya tanya bapak-bapak, berarti untuk menjadi orang bertakwa itu perlu ilmu atau tidak? Perlu ilmu. Karena harus kita ketahui mana yang diperintahkan untuk dikerjakan, mana yang dilarang yang harus kita jauhi. Ini perlu ilmu. Mana yang kita harus kerjakan, ya kan? Mana yang harus kita jauhkan, ya kan? Dua-duanya sebenarnya dikerjakan. Ya, semuanya adalah, dua-duanya adalah mengerjakan untuk apa itu dikerjakan, ya, melakukan untuk yang diperintahkan. Kemudian ini juga mengerjakan untuk dijauhi.
Larangan-larangan tadi itu, perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan dengan menjauhinya. Ya, dengan menjauhi larangan-larangan tersebut. Jadi untuk menjadi manusia insan bertakwa itu butuh ilmu, ya kan, membutuhkan ilmu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Dan ini wasiat para sahabat, ya kan, generasi salafus saleh selalu menasihat dengan ketakwaan, taqwallah, ittaqullah. Ya, yang hendaknya setiap muslim ini untuk bisa mewujudkan dalam kehidupannya, ya, dalam mewujudkan takwa Allah ini dalam kehidupannya, ya. Dan ini adalah sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal kata Allah. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertakwa kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Ya, kita harus melindungi diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari sengatan api neraka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan salah satu sebab ya yang paling banyak memasukkan seorang dalam surganya. Karena memang surga itu khusus untuk orang muttaqin. Iddat lil muttaqin. Surga itu diuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Tidak ada syarat mutlak untuk masuk surga adalah bertakwa. Tidak ada syarat lagi. Tidak ada syarat lagi, tidak ada sudah. Takwa Allah. Makanya yaitu nasihat orang dulu sampai sekarang ya itu takwa Allah. Dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-131. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan, memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, wa iyyakum, dan kepada kalian kaum muslimin. Apa itu? An ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mudah untuk diucapkan takwa. Tapi ya tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah dipraktikkan kecuali orang-orang yang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan. Baik itu dalam keadaan sendirian maupun di hadapan manusia. Dan itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada, di hadapan manusia maupun tidak dalam di hadapan manusia, ya kan? Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ini faktor yang pertama yang paling banyak memasukkan seorang dalam surganya Allah SWT. Yang kedua, faktor yang kedua itu husnul khuluq. Al-khuluq namanya adalah akhlak, yaitu perangai, budi pekerti, moral, ya kan, karakter. Husnul khuluq, baik moralnya, baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Apa itu husnul khuluq itu? Ya, husnul khuluq disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, ya, rahimanallahu wa iyyahu. Kata beliau, husnul khuluq itu adalah bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Ada 3 hal. Kata beliau, kata Abdullah bin Mubarak rahimanallahu wa iyyahu, tatkala beliau menyebutkan tentang husnul khuluq, yaitu bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Ketika seorang ketemu dengan saudaranya, ya kan, ya, saudaranya dia berseri-seri, ya kan, tidak cemberut mukanya, ya, tidak, apalagi naudzubillah memalingkan, ya kan, karena utang misalkan memalingkan, ya tidak, tapi bastul wajhi, yaitu wajahnya berseri-seri, ya kan. Bahkan kata Nabi SAW, seorang yang bertemu dengan saudaranya dia tersenyum, itu merupakan sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Sesenyumnya Anda pada saudaramu sama iman, itu merupakan sedekah, ya kan. Baik, ucap dengan manusia, dengan orang, yaitu dengan wajah yang berseri-seri, tidak
tidak cemberut, ya kan. Wa badlul ma'rufi yang kedua, wa badlul ma'rufi, mendermakan yang baik. Apa saja yang dia miliki kebaikan, ya kan, ma'ruf itu. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kata Nabi sallallahu, ya kan. Ucapan yang baik itu termasuk sedekah, perbuatan ma'ruf itu. Ya kan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan Anda menyepelekan perbuatan ma'ruf walaupun sedikit, walaupun kecil. Seandainya ya, seorang memberikan minuman segelas. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil, tapi di sisi Allah SWT bisa merupakan sesuatu yang besar. Ya kan? Jangan, tidak boleh kita meremehkan. Gampang itu. Wakai gitu nih misalnya. Tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf walaupun itu adalah ya kecil, sepele, jangan. Bisa jadi itu yang sepele di sisi Allah SWT besar, ya kan. Ikhwati azakumullah, itu adalah badul ma'ruf, mendermakan perbuatan ma'ruf, baik ucapan maupun perbuatan, ya kan, ma'ruf. Baik. Banyak sekali bentuk-bentuk ma'ruf itu. Banyak sekali. Ya. Ya. Antum tahu enggak kalau orang lagi tawaf itu, ya kan, kadang memberikan air zam-zam atau memberikan apa itu tisu. Itu perbuatan ma'ruf itu. Ya kan? Beribuan mungkin ya kan, bukan ratusan tapi ribuan jalan untuk membuat baik itu macam-macam orang. Berikan minum, ya kan, dan sebagainya, menolong yang membutuhkan. Perbuatan ma'ruf luar biasa banyak sekali. Baik, wabadul ma'ruf yang ketiga, yang terakhir, wakaful adza, dan mencegah gangguan, tidak mengganggu sesamanya, tidak mengganggu tetangganya, tidak mengganggu saudaranya, ya kan, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jadi dua faktor itulah saudara-saudara barakallahu fikum yang paling banyak memasukkan seorang itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqwallah dan husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik akhlaknya. Itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya, mungkin cuma 2 hadis saja. Tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, yaitu hadis yang ke-16. Sepertinya bab ini tinggal 4 hadis saja. Setelah itu kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, bab dzikri wa doa, bab tentang zikir dan doa. Insya Allah ya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan bab ini, kemudian memasuki bab yang berikutnya biidznillah taala. Ikhwan, nah, fadhal. Mungkin pertanyaan tunggal ini ya. Ya. Tadi disebutkan bahwa kalau kita mengajak berbuat baik, tapi kita tidak melakukan. Ini kan sekarang ini lagi misalnya di WA, lagi misalnya dari Ustadz saya dapat, dari Ustadz saya dapat disuruh begini perbuatan baik. Saya share di share di WA, di grup. Tapi saya sendiri belum melakukan. Gimana? Usahakan dilakukan, ya kan? Biar tidak termasuk dari ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu ataquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kan takut kita dengan ayat tadi itu. Wahai orang yang beriman, bagaimana kamu mengatakan tapi tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura ay kabura bughdan. Betul-betul Allah Taala malah murka kepada orang ya yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. Ya fulan, kerjakan sholat 5 waktu berjamaah, tidak mengerjakannya. Nah ini diancam dengan ayat tadi itu. Tidak boleh semacam itu, ya kan? Masa dia menerangi orang lain tapi dia naudzubillah ya sampai dia terbakar, waliyadzubillah. Jangan seperti lilin. Jangan seperti lilin menerangi orang tapi dia sendiri ya terbakar, naudzubillah. Jadilah seperti lampu ini, menerangi orang lain dan dia tidak terbakar. Ya, menerangi orang, bermanfaat untuk orang lain, tapi dia tidak terbakar. Ya kan? Jangan seperti
lilin. Jadi takut kita dengan ayat tadi itu, Pak. Ya kan, takut sekali. Ya kan? Takut jangan kita pandai berucap tapi tidak ada actionnya, jangan. Artinya berhati-hati Ustaz dalam. Ya iya dong, iya jangan. Tapi walaupun demikian, ya itu kebaikan, ya kita share tidak apa-apa ya dalam mimbabil khair, nasrul ilmi misalkan, ya kan, menyebarkan ilmu walaupun mungkin aku bisa durung iso ya, akhi. Ya Allah ampunilah ya Allah, belum bisa aku ini ya Allah untuk mengerjakan ini. Manusia semacam itu kita berupaya, semuanya berusaha ya kan, berusaha untuk sesempurna mungkin, walaupun tidak sempurna, ya kan, tapi kita berupaya untuk melakukan kesempurnaan, ya kan. Saya pikir itu, ya kan, kita berusaha, walaupun kita share itu membabi nasril ilmi itu bagus sekali, ya kan, tapi dengan upaya kita juga berusaha untuk mengamalkan apa yang kita share, gitu. Jangan pinter berucap tapi tidak ada action seperti naudzubillah, ya kan, jangan seperti lilin menerangi orang tapi dia terbakar. Naudzubillah. Semoga kita, oleh karena itu ya, doa orang salaf itu adalah penting. Apa doa salaf itu? Selalu doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya kan, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an ya wa amalan shalihan. Ya kan, selalu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Karena memang buahnya ilmu adalah amal. Ya kan, nas'al ilman nafi' wal amal soleh. Dan ini dipraktekkan oleh Syekh kita, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, selalu beliau, coba perhatikan dalam majlis beliau, selalu beliau meminta kepada Allah, nas'al ilman nafi' wal amal soleh. Coba, pentingnya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya kan? Penting sekali. Amal soleh harus dibantu dengan ilmu dulu baru amal soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Semoga kita semuanya yang hadir mendengarkan diberikan oleh Allah SWT, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal soleh wa jazakumullahu khairan. Saya pikir itu bapak-bapak, saudara-saudara yang diberikan oleh Allah SWT. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, ya, dengan kesehatan yang sebenarnya tidak prima, ya kan, tapi subhanallah, alhamdulillah dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa bertemu dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.